Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pendengar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya telah kita bahas tentang 6 sunanul fitrah di dalam agama Islam, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memelihara jenggot. Masih ada beberapa sunanul fitrah lagi yang juga perlu dijelaskan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi serta ahli hadis yang lainnya. Dari jalur Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrati, qasus syarib, wa i'fa'ul lihyah, was-siwak, wastinsyaqul ma, wa qassul adfar, wa ghassul barajim, wa nadful ibiti, wa halqul 'anah, wa intiqasul ma." Qala Zakaria, qala Mus'abun, wa nasitul 'ashirah, illa an takunal madmadah. Ada 10 macam yang termasuk sunanul fitrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja atau cebok dengan air. Imam Zakaria berkata bahwa Mus'ab mengatakan, aku lupa yang ke-10. Aku merasa yang ke-10 adalah berkumur-kumur. Saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Sunanul fitrah yang belum dijelaskan pada kajian fikih Islam adalah tentang bersiwak. Kemudian istinsyak, yaitu menghirup air ke dalam hidung, membasuh persendian, dan berkumur-kumur serta istinja. Namun yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini hanyalah bersiwak. Karena sunanul fitrah yang lainnya seperti berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung insyaallah akan dibahas pada bab wudu. Saudara kaum muslimin sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, siwak secara bahasa memiliki arti menggosok. Sedangkan secara istilah berarti menggunakan kayu yang sudah dikenal, yaitu disebut dengan kayu arok atau sejenisnya pada gigi untuk menghilangkan warna kuning atau kotoran yang lainnya. Bersiwak dianjurkan dalam setiap waktu dan keadaan, karena dengan bersiwak dapat membersihkan gigi dan mulut seseorang serta akan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari jalur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "As-siwaku madharatun lil fami mardatun lirrabbi." Siwak itu dapat membersihkan bau mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Hukum bersiwak, hukum asalnya adalah sunnah. Ya, sunnah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ada pada kondisi-kondisi tertentu sunnah ini lebih ditekankan. Yang pertama yaitu ketika hendak berwudu. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in."
andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya ku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kemudian kondisi yang kedua yang ditekankan untuk bersiwak adalah ketika hendak melaksanakan sholat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw 'ala an-nas la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli shalah." Andai kata aku tidak khawatir memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak melaksanakan sholat. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kondisi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu ketika hendak masuk ke dalam rumah. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Syuhairah mengatakan, Sa'altu Aisyah, qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu? Qalat bis-siwak. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, perbuatan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika mulai hendak masuk rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bersiwak. Kemudian yang keempat adalah ketika hendak melaksanakan sholat tahajud. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dari jalur Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam hendak salat tahajud, beliau membersihkan mulutnya dengan bersiwak. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Kalau kita bersiwak pada waktu-waktu yang telah dijelaskan tadi, maka sangat jelas sekali gigi dan bau mulut kita akan terjaga dari berbagai macam bakteri dan kuman. Karena bisa dibayangkan hampir setiap waktu kita menggunakan siwak. Kemudian, karena pohon yang bernama arok ini tidak tumbuh di negara kita, yaitu Indonesia khususnya, dan juga batang kayu arok ini merupakan kayu khusus yang dipakai untuk bersiwak, maka jalan keluarnya kita dapat menggunakan sikat gigi atau pasta gigi sebagai pengganti dari kayu arok tersebut. Walaupun tentu nilainya berbeda dengan nilai bersiwak jika dilihat dari segi sunnahnya. Sekalipun demikian, alhamdulillah, sekarang sudah mulai beredar di beberapa toko-toko herbal siwak, yaitu dijual siwak. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk menunaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Saudara kaum muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Demikianlah penjelasan tentang sunanul fitrah yang kita akhiri dengan pembahasan tentang siwak. Sebenarnya masih banyak perkara-perkara lainnya yang termasuk sunanul fitrah. Seperti merawat rambut dengan minyak dan menyisirnya, membiarkan atau tidak mencabuti uban, dan juga memakai wewangian. Semoga pembahasan ini kita termotivasi untuk menjaga penampilan kita kapanpun dan dimanapun agar sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semuanya agar kita termotivasi mengamalkan sunnah-sunnah fitrah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.